Kami mengajak Bapak Yusuf Mansur untuk menunjukkan kebenarannya kepada umat dengan bertahkim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang merupakan hakim yang paling adil. Ini dengan adanya kegagalan Yusuf Mansur Pak sebagai caleg dari PERIN Pak. Nah ini jangan-jangan Pak, apakah ini juga merupakan efek dari mubahalah Pak Azani Pak? Ini bagaimana Pak? Artinya Yusuf Mansur tidak diperhitungkan di partai-partai itu. Kemudian Yusuf Mansur mencoba mencalekkan diri untuk DPR RI melalui Perindo, juga ternyata perolehannya kecil. Ternyata Perindo juga perolehannya lebih kecil tahun ini ketimbang tahun sebelum Yusuf Mansur masuk, kan begitu Mas. Dan presiden yang didukung partainya Yusuf Mansur juga tidak mendapat suara yang banyak. Ini ya kemungkinan besar skenario Allah seperti itu. Ini loh, Allah menunjukkan kekuasaannya, ini loh seperti ini. Kalau kamu nanti misalnya Yusuf Mansur tidak, misalnya sudah dikasih seperti ini, tidak sadar-sadar dan tidak tobat-tobat, ya mungkin laknatnya itu akan lebih besar gitu Mas. Ya. Oke baik, Assalamualaikum Pak Zini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perbincangan kita Pak. Kali ini saya ingin bertanya Pak dengan Pak Zain ini terkait dengan ini Pak. Kita tahu dulu sebelum Pak Zaini melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak Zaini juga sempat menantang Yusuf Mansur untuk berjumpa ya, untuk berjumpa betul ya di kota wisata di Masjid Darussalam tentunya. Dan Yusuf Mansur juga tidak menyanggupi, tidak datang pada hari itu, dan berlanjut Pak Zaini beserta rombongan investor berkunjung ke kediaman Yusuf Mansur. Ternyata Yusuf Mansur sendiri juga tidak bersedia menemui, tidak ditemui lah begitu. Dan di sana Pak Zaini melakukan ikrar sumpah mubahalah Pak, di mana kita tahu bahwa siapapun yang bersalah ini akan dilaknat oleh Allah SWT. Nah ini sudah berjalan hampir 1 tahun lebih Pak. Betul. Nah ini yang menjadi pertanyaan netizen juga Pak. Ini dengan adanya kegagalan Yusuf Mansur Pak sebagai caleg dari PERIN Pak. Nah ini jangan-jangan Pak, apakah ini juga merupakan efek dari mubahalah Pak Azani Pak? Ini bagaimana Pak? Jadi begini, kalau pastinya kan pastinya kita tidak tahu, hanya sebagai manusia yang lemah ya Mas Haji ya. Tetapi kalau menduga-duga kan Yusuf Mansur ini tahun-tahun sebelumnya kan Yusuf Mansur ini adalah yang menamakan dirinya dengan ustadz. Kemudian di tahun-tahun dulu itu kan memang moncer sekali ya. Artinya mungkin ya mereka ceramah ke sana kemari, masuk di TV dan lain sebagainya, kan begitu Mas. Tetapi boleh juga, ini memang ada beberapa netizen yang bertanya, mereka mengatakan bahwa mubahalah itu sudah bekerja Pak, begitu mengatakan. Kenapa mubahalah ini bekerja? Kan setelah itu diucapkan, kemudian kita lihatlah perkembangan dari Yusuf Mansur sendiri Mas. Jadi kalau ngelihat dari perkembangan kan sudah jarang muncul di TV, artinya begitu ya. Saya tidak, mungkin juga itu dari mubahalah itu, mungkin dari efek mubahalah. Kemudian Yusuf Mansur ini kan sebagai caleg yang sudah dikenal. Namun latar belakang atau latar belakangnya kan memang banyak bermasalah, termasuk melawan saya dan lain sebagainya. Saya mendapat informasi, baik itu yang diinformasikan maupun membaca berita-berita yang ada, baik itu media sosial kan begitu. Memang Yusuf Mansur ini perolehannya sebagai caleg di Perindo itu adalah, ya menurut saya ya mereka mendapat suara tapi kecil sekali Mas begitu. Karena setahu saya atau orang-orang yang memberikan informasi kepada saya bahwa Yusuf Mansur ini kan, Perindo ini di dapilnya Yusuf Mansur itu untuk DPR RI kan hanya mencalonkan 6 orang Mas.
kemudian perolehan suara Yusuf Mansur itu diletak di nomor 1, Mas. Ya. Biasanya kalau orang diletak di nomor 1, orangnya terkenal, kemudian tidak mempunyai cacat sosial, begitu ya. Biasanya kan dapat nomor banyak nih, Mas. Ya. Kenyataannya Yusuf Mansur ini kan hanya dapat dari 6 caleg Perindo itu, mereka di urutan nomor 2 dari bawah, Mas. Ya. Jadi dari 6 itu mereka di urutan nomor 5 begitu. Artinya memang mungkin mubahalah, mudah-mudahan ya, harapan saya mubahalah itu sudah mulai bekerja. Satu, ketika Yusuf Mansur itu mencalekkan diri, mereka tidak mendapat suara. Kemudian partai yang menaungi dari Yusuf Mansur ini, ketika Yusuf Mansur itu masuk ke sana, perolehannya di 2004 sama 2019 ini kan banyak 2019. Ya. Artinya nyungsep juga. Ya, justru bakal turun ya, Bu ya. Ya, turun. Kemudian dari partai yang menaungi Yusuf Mansur juga mendukung salah satu presiden. Ternyata presidennya juga suaranya juga kecil ya, berdasarkan hasil quick count maupun real count gitu, Mas. Ya. Jadi memang sudah mulai bekerja, Mas, begitu. Jadi yang dinamakan efek mubahalah itu bukan serta-merta berupa musibah, sakit ataupun seperti apa, Pak. Ini bisa jadi kegagalan demi kegagalan yang dialami Yusuf Mansur itu merupakan efek dari mubahalah juga, Pak ya. Karena mungkin ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, Pak ya. Ya, jadi kalau saya berpikir bahwa begini, bahwa efek dari mubahalah itu adalah melaknat ya. Yang saya minta itu kan adalah melaknat. Ketika ini melaknat, ya terserah kepada Allah yang akan menjatuhkan laknat itu. Seperti apa? Kan? Gitu ya. Seperti apa? Mungkin skenario Allah itu kan lebih bagus dan tidak bisa kita duga-duga juga. Ya kan? Sekaliber Yusuf Mansur yang begitu pedenya, ya kan? Mereka mengatakan kalau mau jadi presiden itu tidak sulit, hanya cukup gelar sejadah, kemudian sujud doang, jadi presiden. Ternyata bukan presiden yang dia. Nah, kalau Yusuf Mansur itu kan cita-citanya presiden, tetapi ternyata kan tidak ada satu partai pun di Republik ini yang meminta mencalonkan Yusuf Mansur. Artinya sudah tidak ada, artinya Yusuf Mansur tidak diperhitungkan di partai-partai itu. Kemudian Yusuf Mansur mencoba mencalekkan diri untuk DPR RI melalui Perindo, juga ternyata perolehannya kecil. Ternyata Perindo juga perolehannya lebih kecil tahun ini ketimbang tahun sebelum Yusuf Mansur masuk, kan begitu, Mas. Dan presiden yang didukung partainya Yusuf Mansur juga tidak mendapat suara yang banyak. Ini ya kemungkinan besar skenario Allah seperti itu. Ini loh, Allah menunjukkan kekuasaannya, ini loh seperti ini. Kalau kamu nanti misalnya Yusuf Mansur tidak, misalnya sudah dikasih seperti ini, tidak sadar-sadar dan tidak tobat-tobat, ya mungkin laknatnya itu akan lebih besar gitu, Mas. Karena kita tahu beberapa tahun sebelum pemilu berlangsung ini, Yusuf Mansur juga sempat PD gitu ya, berkuar-kuar bahwa dirinya akan menjadi presiden atau sesumbar kepada pendukungnya atau pengikutnya itu, jangan lupa pilih saya ya, dengan kesombongannya. Nah, ternyata menjadi caleg Perindo. Nah, ini suaranya jauh dari harapan begitu. Nah, yang namanya mubahalah kan ini bicara tentang dua orang yang berselisih ya, siapapun yang melanat, siapapun yang bersalah nanti dia yang akan dilanat. Nah, bicara ini menjadi sebagai bukti dari awal semenjak Pak Zaini melakukan ikrar mubahalah. Nah, ini saya tanya ke Pak Zaini, apakah Pak Zaini selama ini sehat-sehat saja, Pak, atau mungkin profesinya bermasalah gitu, Pak, atau mungkin? Alhamdulillah, Mas, alhamdulillah jalan sebagaimana mestinya aja. Sebagai Muslim yang baik, ketika kita sudah mengucapkan mubahalah, ya kan, mubalas terpaksa mubahalah secara sepihak karena kan lawannya tidak mau, Mas, begitu. Ya. Sebatas itu ya, alhamdulillah kami dalam saya dan teman-teman yang mengucapkan kami
saya dan teman-teman yang mengucapkan itu alhamdulillah baik-baik saja, tidak ada masalah begitu. Masalah efek itu, efeknya apakah efeknya langsung atau tidak langsung, itu sebagai muslim yang baik kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kita tidak bisa mengatur-ngatur gitu. Oke. Dan juga Pak, atau mungkin kegagalan Yusuf Mansur menjadi calegnya Pak, ini juga buah dari doa daripada para korban-korban yang merasa terdolim oleh Yusuf Mansur itu. Ya, saya kira begitu. Jadi artinya kalau yang menghadap kepada saya minta ketemu, kemudian diskusi, kemudian karyawan yang tidak dibayar, ini kan karyawan yang saya pegang 12 orang itu yang tidak dibayar dan lain sebagainya. Ini kan selalu berdoa untuk selalu berdoa bahwa mereka dizolimi, mereka minta keadilan kepada Allah. Ya insya Allah doa orang yang terzolimi, orang kecil, ketika mereka di tengah malam mereka sholat tahajud, sholat hajat, mereka berdoa dengan tetesan air mata, ini insya Allah tidak ada batasnya dengan langit dan dikabulkan Allah, begitu Mas. Ya, semoga ini bisa menjadi bahan renungan, bahan introspeksi, bahan muhasabah untuk Yusuf Mansur sendiri Pak ya. Untuk Yusuf Mansur dan untuk umum Mas, begitu. Baik. Jangan sampai menzolimi orang lain kan begitu. Ketika orang yang dizolimin ini banyak kan, mereka bermunajat di dalam sholat malamnya, itu tidak ada batasannya dengan langit kan Mas, tanpa hijab itu Pak ya. Ketika itu dikabulkan, tidak mungkin ribuan orang tidak ada yang dikabulkan kan, begitu Mas. Oke. Ada salah satu disematkan bahwa jadi pelajaran yang bisa kita ambil, jangan sampai kita menzolimin orang lain itu. Karena doa orang yang terzolim itu tanpa hijab itu Pak, langsung dikabulkan gitu ya. Langsung dikabulkan Mas. Baik Pak Zeni, untuk pembahasan mengenai apakah ini mungkin efek dari buah halal mengenai terkait dengan kegagalan Yusuf Mansur. Nah, ini teman-teman bisa nilai sendiri ya. Sampai saat ini Yusuf Mansur juga jarang tampil di TV, kemudian ketika tampil di TV pun sekarang TV-TV juga tidak memberi gelar ustadz gitu Pak ya. Dan juga buktinya suara yang diperoleh itu jauh dari harapan. Nah, ini jauh Mas. Ini artinya masyarakat sudah paham, sudah mengenal ya walaupun Yusuf Mansur ini dikenal sebagai artis, ternyata tidak bisa membuat suara dari Partai Perindo ini naik, justru malah jeblok gitu Pak ya. Dikenal sebagai ustadz, kemudian dikenal sebagai artis kan. Tapi kenyataannya kan suaranya jauh Mas daripada rival-rivalnya yang berada di Perindo sendiri loh Mas ya. Yang urutannya di bawah Yusuf Mansur justru naik ke atas Mas. Gitu. Baik. Tetapi ketika Perindo ini sampai dengan saat ini mereka kan tidak masuk perolehan suaranya tidak masuk ambang batas parlemen Mas. Artinya tidak ada 4% sesuai dengan ketentuan undang-undang itu. Jadi dipastikan orang-orang Perindo itu, caleg-caleg Perindo itu tidak masuk parlemen Mas. Baik, gitu. Berarti ini bukannya memberi manfaat ke Partai Perindo, justru memberi mudarat bagi Perindo ya? Begitu, kira-kira. Karena jelas kan perolehan suaranya. Ketika tahun 2019 perolehan suaranya lebih tinggi, kemudian 2024 lebih ke bawah. Seharusnya kan dari naik Mas. Ini gitu, naiknya nggak tanggung-tanggung, turunnya nggak tanggung-tanggung, ini turun hampir 50% ya dari suara semula di. Dan saya kan sudah mengatakan di podcast yang lalu bahwa Pak Haritanu itu menurut saya mengangkat Yusuf Mansur sebagai calegnya itu keliru. Iya kan? Atau Pak Haritanu sedang menguji mentalnya, menguji apakah dengan adanya Yusuf Mansur ini naik atau turun kan? Lagi gambling Mas. Ternyata prediksi Pak Azani memang benar begitu ya. Ternyata alhamdulillah benar Mas gitu Mas. Suara partai dari Partai Perindo juga benar-benar turun gitu Pak. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton yang ini. Mungkin ada yang ditambah Pak? Jadi yang saya sedikit yang saya tambahkan, jadi begini ya. Sesuai dengan perkara-perkara yang masuk itu kan ada perkara saya batu bara, kemudian ada perkara melawan si MB Niaga, terus kemudian Paytrend yang mau IPO, tidak IPO ini menurut saya adalah
efek dari mubahalah. Ya. Kemudian karena ini membawa korban yang cukup besar, harapan saya ketika hendak berbisnis dengan Yusuf Mansur, menurut hemat saya harus berpikir 1000 kali ulang, Mas. Ya. Kalau bisa udahlah jauhi saja kan begitu, Ya, Mas. baik. Jangan sampai nanti jadi korban seperti saya, Mas. Ya. Ya cari uang sulit, kemudian di 2009 disetorkan untuk bisnis batu bara, sampai dengan saat ini hanya menagih hak saya saja tuh saya harus berperkara. Saat ini perkaranya masuk sampai kasasi, Ya, Mas. baik. Jadi pelajaran lah buat yang lain. Ya. Jangan sampai yang lainnya juga terjerumus Ya. dan berinvestasi begitu. Ya, semoga ini bisa menjadi buah pelajaran untuk kita semua ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya dan Pak Zaini Mustafa dari Kota Wisata Jember mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.